Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. SBS. This is SBS Radio. Sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan tamu kami yang selanjutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa, yaitu Mas Robbie Gasper, Player Development Manager, anggota Australia Indonesia Business Council, dan pakar bola kami. Selamat siang Mas Robbie. Karena waktunya sangat mendesak sekali, jadi Mas Robbie, memang kita selalu berlari-lari ya Mas Robbie ya? Tidak masalah. Mas Robbie, itu biar saya bisa sehat, berlari-lari, jadi tidak boleh duduk saja di depan komputer. Nah, Mas Robbie, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang pertandingan Socceroos. Benar. Itu melawan Jepang pada besok malam ya Mas Robbie ya? Benar, besok malam. Besok malam. Nah, itu di mana kita dapat memantaunya Mas Robbie? Pertandingannya di mana dan bagaimana kita dapat menontonnya, Mas? Itu main di Jepang dan bisa nonton di Channel 10 malam hari. Besok jam 6.15 di Perth, waktu Western Australia, berarti di waktu Indonesia Barat. 5.15 atau di waktu Australia Timur, Daylight Saving Time 9.15. Menurut saya kita sekarang itu sangat-sangat tinggi, sudah 11 kali bermain dan tanpa kalah, dan kemarin juga Jepang kalah, dan mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana dan minimal seri atau menang. Kalau kita misalnya menang ke sana, luar biasa untuk timnas Australia untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2022. Ya, pada pukul 9.15 besok malam di Channel 10 itu. Nah, Mas, kita lihat bentar itu, Mas. Ini berarti kalau, ya mudah-mudahan saja Socceroos menang tentunya, Mas. Itu pilihan saya. Kalau kita menang berarti kita akan memenangkan 12 pertandingan berturut-turut itu, Mas ya? Benar. Sangat luar biasa. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh Socceroos untuk membendung strikers atau pemain depan Jepang itu, Mas? Mereka harus bermain dengan disiplin. Mereka harus bermain mungkin rajin, harus bekerja keras, dan harus jangan kasih pemain Jepang daerah untuk bisa bermain di belakang kita. Kalau mereka bisa bermain di depan kita dan kita bisa misalnya pertahanan yang kuat, pasti kita nanti bisa menang karena nanti pasti kita mendapat kesempatan, dan saya punya percaya diri dengan pemain kita seperti Adam Taggart, Martin Boyle dan lain-lain bisa mencetak gol. Mereka sekarang di form yang luar biasa. Menurut saya kita sekarang kita sangat-sangat tinggi, sudah 11 kali bermain dan tanpa kalah, dan kemarin juga Jepang kalah, dan mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana dan minimal seri atau menang. Kalau kita misalnya menang ke sana, luar biasa untuk timnas Australia untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2022. Jadi kondisi mereka, katakanlah mereka pada kondisi yang prima ya. Mas, berbicara tentang pencetakan gol selama ini, anehnya itu justru Matthew Leckie kan yang banyak mencetak gol itu. Ya, Matthew Leckie mungkin dia bermain kemarin, tapi itu Martin Boyle yang bermain di Liga Scotland, dan dia bermain luar biasa, dan sekarang form dia sangat-sangat luar biasa, dan percaya diri pasti dia sangat tinggi, dan saya lihat dia dapat mencetak gol dari second line. Dia datang di belakang lawan dan bisa mencetak gol. Mas, kembali ke Leckie, dia tidak akan main kan Mas untuk kali ini? Dia masih di Melbourne City. Dia yang main kemarin. Ya, artinya berarti main dengan Jepang dia tidak akan dapat berpartisipasi, maksud saya. Ya, mungkin enggak. Gara-gara COVID ya Mas ya? Ya, dan gara-gara mungkin harus juga itu 2 minggu. 2 minggu, masuk quarantine. Iya, terlalu lama itu. Nah, Mas, tadi Mas Robbie mengatakan jangan sampai pemain depan itu memasuki daerah pertahanan kita, kan begitu. Jadi bagaimana itu supaya menghalangi mereka itu tidak melakukan lob-lob itu, Mas, tendangan-tendangan yang jarak jauh itu, Mas? Benar. Misalnya kalau mereka mau main bola yang jauh, yang tinggi, saya sangat-sangat percaya diri dengan
pemain kita punya Harry Suter di belakang, juga punya Trent Sainsbury dan lain-lain. Mereka sangat-sangat bagus di daerah bola heading. Dan yang mungkin berbahaya kalau Japan bisa main di belakang kita dan short passing pendek. Dan berarti kita harus kompak dan main bersama-sama supaya mereka enggak bisa di belakang kita dan bisa bola through pass. Ya, Mas, Sutar memang tinggi sekali, memang orangnya ya. Benar. Itu. Tapi kan dia suka maju jauh ke depan itu, Mas Sutar itu. Benar. Dia punya feeling untuk mencetak gol. Mencetak gol, ya. Nah, dia sekarang bermain luar biasa juga untuk tim dia Stoke City, dan saya mendengar banyak klub yang di Liga Premier English mereka menonton dia karena mereka mungkin mau membawa dia ke Liga Premier. Mas, nah sekarang dari pemain Jepang itu siapa saja yang perlu dibayangi secara ketat? Menurut saya semua mereka yang sangat-sangat berbahaya. Jangan harus mungkin fokus kepada satu, nanti yang kedua yang bisa kasih kita masalah. Sekarang kalau kita lihat dari sudut penjaga gawang, bagaimana Mas? Kesiapan dari penjaga gawang kita? Penjaga gawang kita, Matt Ryan, mungkin menurut saya salah satu yang terbaik di dunia, dan dia sekarang menjadi kapten untuk Socceroos, dan saya sangat-sangat mungkin merasa aman kalau dia ada di gawang kita Socceroos. Nah, Mas, itu pertandingan untuk bulan ini ya Mas ya? Itu. Nah, pertandingan selanjutnya yaitu dengan Saudi Arabia tanggal 11 November nanti. Nah, Mas Robi, jadi kita tunggu saja bagaimana pertandingan besok, dan mungkin kita dapat berbicara lagi pada hari Rabu nanti, Mas, itu untuk melihat bagaimana. Amin, dan mungkin kita bisa mendapat 3 poin juga. Mudah-mudahan demikian, Mas. Semoga Socceroos maju terus, Mas. Amin, terima kasih. Selamat siang, Mas Robi, dan sampai jumpa siang, pada hari Rabu nanti. Terima kasih. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.